Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepni, NIM 210401168, Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang resume saya mengenai mata kuliah Al-Islam 2, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester 2. Pertama, membahas tentang hakikat ibadah. Dalam Islam merupakan puncak dari perasaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa wa la ya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Tujuan utama manusia diciptakan di bumi ini untuk beribadah hanya kepada Allah, sedangkan tujuan lain adalah sebagai pelengkap atas tujuan utama. Ibadah secara bahasa berarti patuh dan juga tunduk. Pengertian ibadah menurut Tajim Muhammadiyah yaitu ibadah adalah bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah. Secara garis besar, ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah makda atau khusus, yaitu ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah secara prinsip-rinciannya, tingkah, dan cara-caranya yang tertentu. Prinsip-prinsip ibadah makda dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan perintah atau dalil, baik dari Al-Quran maupun sunnah Rasul. Yang kedua, tata caranya harus berpola kepada contoh yang telah dibuat Rasulullah. Yang ketiga, bersifat suprarasional atau di atas jangka akal atau logika. Yang keempat, azasnya melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Yang kedua, ibadah ghair makda atau umum adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik secara lahir maupun batin. Prinsip ibadah ghair makda atau umum adalah yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang, baik dari Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, tata laksananya tidak perlu berpola atau mencontoh kepada yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, bersifat rasional, yaitu manfaatnya dapat ditentukan oleh logika. Yang keempat, azasnya manfaat, selagi bermanfaat maka kita boleh melakukannya. Selain pembagian ibadah yang seperti itu sudah saya jelaskan di atas, terdapat pembagian ibadah berdasarkan beberapa aspek, yang antara lain pertama, ibadah dari segi bentuk dan sifatnya ada 6. Pertama, ibadah yang berupa ucapan seperti ibadah membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Yang kedua, ibadah yang berupa perbuatan seperti menolong orang dan menolong sesama manusia. Yang ketiga, ibadah yang berupa menahan diri seperti puasa, sabar, dan juga sebagainya. Yang keempat, ibadah yang melengkapi perbuatan dan menahan diri seperti itikaf di masjid dan juga melaksanakan ihram. Yang kelima, ibadah yang bersifat menggugurkan hak seperti membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang keenam, ibadah yang melengkapi keseluruhannya seperti sholat. Ibadah dari segi hak dibagi menjadi dua, yaitu hak Allah seperti hak Allah untuk disembah dan tempat bertobat. Yang kedua, hak makhluk, yakni tercukupinya kebutuhan makhluk. Hak ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak manusia, alam, mencukupi keperluan hidup untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, seperti bekerja mencari nafkah yang halal. Yang kedua, hak binatang, yaitu sebagai makhluk Allah perlu mendapatkan perlindungan manusia yang sekarang dapat meliputi flora dan fauna. Selain itu, ada juga ibadah ditinjau dari segi pelaksanaannya. Ibadah dari dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu ibadah jasmani, rohani, yaitu perpaduan ibadah jasmani dan rohani, seperti salat dan puasa.
Ibadah rohani dan maliyah yaitu perpaduan antara ibadah rohani dan harta, seperti zakat. Lalu yang ketiga ada ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah sekaligus, seperti melaksanakan ibadah haji. Ibadah ditinjau dari segi kepentingannya ada dua, yaitu kepentingan perorangan, seperti salat dan puasa, kepentingan masyarakat, seperti zakat dan haji. Dalam Islam, paling tidak ada 3 fungsi ibadah, yaitu yang pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Secara rinci, hikmah menjalankan ibadah itu antara lain, yang pertama terhindar dari syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak kikir, merasakan keberadaan Allah, terkabulnya doa-doa kita, memiliki kejujuran, berhati ikhlas, banyak saudara, dan lain-lain. Pada dasarnya, ibadah merupakan rangkaian ritual yang dilakukan manusia dalam rangka pengabdian atau kepatuhan kepada Sang Pencipta. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah semata, melainkan juga terdapat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, serta antara manusia dengan alam. Sementara kandungan atau manfaat ibadah lainnya adalah mampu memberikan ketenangan jiwa bagi pelakunya. Namun pelaksanaan ibadah setiap masing-masing manusia mempunyai keragaman, seperti perbedaan antara ibadah guru dengan ibadah seorang pejabat, yang mana guru ini bisa beribadah melalui ilmu yang ia berikan kepada muridnya dalam pekerjaan sehari-harinya. Sedangkan pejabat bisa memberikan ilmu dengan menjalankan tugas dan amanahnya sesuai yang telah diamanahkan kepadanya, sehingga ia bisa dikatakan telah menjalankan ibadah sesuai dengan pekerjaannya. Nah, materi kedua kita akan membahas tentang sholat. Sholat secara kebahasaan, istilah sholat berasal dari bahasa Arab yang berartinya doa. Sedangkan menurut pengertian istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan yang telah mengikut atau telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ibadah sholat mempunyai tujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Kewajiban sholat pada hakikatnya adalah bentuk kasih sayang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Sholat dalam pandangan Islam telah dilakukan oleh para nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Namun diwajibkan sholat 5 waktu baru ditetapkan oleh Allah pada masa Nabi Muhammad setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad tersebut terjadi pada 27 Rajab tahun 11 kenabian atau 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Dalam perjalanan suci tersebut, Nabi Muhammad diantarkan oleh Jibril untuk menemui Allah secara langsung. Dalam pertemuan tersebut, Allah memberikan kewajiban sholat 50 waktu dalam sehari semalam kepada umat manusia. Namun pada saat itu Nabi Muhammad turun dari hadapan Allah, bertemu dengan Nabi Musa, dan menyarankan agar memohon keringanan hingga 5 waktu kepada Allah. Dari peristiwa tersebut, maka ditetapkan syariat sholat 5 waktu sehari semalam bagi umat Nabi Muhammad. Sehingga sholat pada hakikatnya bukanlah sebuah kewajiban, tetapi justru menjadi kebutuhan bagi manusia. Sholat diperintahkan dengan tujuan agar manusia selalu ingat dengan Allah. Hikmah sholat, dengan mengingat Allah, manusia akan selalu ingat kedudukannya sebagai hamba, budak Allah yang harus melaksanakan perintah dan hukum-hukumnya. Bagaimana dan kebesaran Allah dan pengasih dan pemurah kepada manusia, sehingga mereka akan selalu termotivasi untuk beribadah kepada Allah. Ketika menghadapi persoalan, manusia akan terbantu dengan menyelesaikannya. Secara rinci, hal itu dijelaskan dalam beberapa tujuan ibadah salat. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menjaga kesadaran dan pengendalian diri.
3. Memotivasi diri dan terapi psikologis. 4. Memperasa kebersamaan dan persaudaraan. 5. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 6. Menanamkan disiplin diri terhadap waktu. 7. Menolong memecahkan masalah. Nah, tujuan tertinggi dari setiap ibadah adalah pembentukan perilaku mulia atau akhlak. Adapun nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam gerakan sholat diantaranya jujur, amanah, bertanggung jawab, menjaga kesucian, malu, berani, menepati janji, menjauhi semua diharapkan oleh Allah, serta berbuat baik kepada sesama. Ibadah sholat adalah ibadah yang sangat identik dengan nilai-nilai spiritual. Sholat adalah salah satu cara yang ditetapkan oleh Allah dalam berkomunikasi langsung dengannya. Sesuai dengan ayat, yaitu dengan orang-orang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati mereka menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29. Karena itulah Allah menyerukan, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Taha ayat 14. Mengingat Allah menenangkan jiwa, harus dilakukan secara konstan dengan waktu yang teratur. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat lain, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Sholat 5 waktu adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim dalam banyak hadis. Nabi Muhammad telah memberikan peringatan keras bagi orang yang suka meninggalkan sholat wajib. Mereka akan dihukum kafir. Dalam Al-Quran, orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa. Bahkan, ada ulama yang menghukumnya dengan kafir. Mengapa demikian? Sebagaimana yang pernah disampaikan Rasulullah bahwa membedakan orang Islam dengan kafir adalah dari sholatnya. Materi ketiga, kita akan membahas tentang puasa. Sesungguhnya puasa yang disyariatkan bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum, namun hakikatnya adalah puasa yang meliputi dua dimensi, yaitu lahir dan juga batin. Puasa terdapat 3 macam, yaitu puasa orang umum, puasa VIP, dan puasa VVIP. Lalu mengapa kita harus melaksanakan puasa? Sebagaimana yang kita ketahui, berpuasa tersebut terdapat di dalam rukun Islam, perintah dari Allah langsung, yaitu hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 103. Tolak ukur keimanan, bulan dengan penuh ampunan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang kelima, dibukakan pintu surga, dijauhkan dari neraka, bulan dengan penuh berkah, bulan bersejarah, malam Lailatul Qadar, pahala yang berlipat ganda, membuat tubuh kita sehat, lebih sabar serta menjauhkan dari maksiat. Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya menyebutkan banyak terdapat riwayat manfaat dan hikmah ibadah puasa. Nah, berikut simpulan dari 8 manfaat puasa yang perlu kita perhatikan. Nah, ia mengatakan puasa memiliki beberapa faedah, meningkatkan kualitas iman, menghapus kesalahan, mengendalikan syahwat, memperbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan, meningkatkan rasa syukur, mencegah diri dari perbuatan maksiat. Nah, berikut beberapa hikmah di balik puasa Ramadan. Mendapatkan derajat takwa. Yang kedua, hikmah menimbulkan syahwat dan kesenangan dunia. Yang ketiga, beranjak menjadi pribadi lebih baik. Keempat, memberikan kesempatan untuk saling berbagi antar sesama manusia, dan kita juga dapat merasakan penderitaan mereka. Makna spiritual puasa yang pertama, kita makin bertakwa kepada Allah, memperkuat hubungan dengan Allah, menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, membangun karakter, dan perilaku yang lebih baik. Tujuan dari ibadah puasa yang kita kerjakan ialah membentuk pribadi yang bertakwa. Hal ini sebagaimana firman Allah yang seperti Surah Al-Baqarah 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
Puasa merupakan sebuah proses pembentukan jiwa yang bersih, watak yang jujur. Ini juga mengajarkan bahwa kita juga harus memperhatikan waktu atau disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Kita juga harus mampu menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Di samping itu, dengan ibadah puasa yang dilakukan, diharapkan kita juga memiliki karakter yang mampu berempati terhadap nasib-nasib orang yang dengan tingkat perekonomiannya berada di bawah garis kemiskinan atau di bawah kita. Nah, pada bab keempat kita akan bahas tentang haji. Haji secara etimologi, kata haji berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan, dapat dibaca dengan dua lafaz al-hajj atau al-hijj. Secara syariat, haji menurut istilah syar'i adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Beliaulah Nabi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi, sebagian dari praktek ibadah haji tersebut pada masa selanjutnya mengalami penyimpangan oleh sebagian umat yang tidak bertanggung jawab, sehingga jauh dari substansi awalnya sebagaimana yang diajarkan oleh Ibrahim. Dari sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyempurnakan ibadah tersebut agar dikembalikan sesuai dengan ajaran semula. Ibadah ini baru diwajibkan kembali kepada umat Nabi Muhammad pada tahun ke-6 Hijriah. Ada juga yang menyebut pada tahun ke-3 ataupun tahun ke-5. Melalui firman Allah, walaupun sudah diwajibkan, namun pada tahun tersebut Nabi dan para sahabat belum dapat menjalankan ibadah haji karena Mekah ketika itu masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Baru setelah Rasulullah menguasai kota Mekah pada tanggal 12 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, beliau berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Namun, lagi-lagi karena ada prioritas yang lain yang harus beliau utamakan, pada tahun itu beliau terpaksa menundanya. Hingga pada tahun ke-10 Hijriah atau kurang lebih 3 bulan sebelum beliau meninggal, Rasulullah berkesempatan untuk menunaikannya. Oleh karena itu, haji yang beliau lakukan disebut dengan haji wada, yaitu haji perpisahan. Karena haji tersebut merupakan haji yang pertama dan sekaligus yang terakhir bagi beliau. Dalam melaksanakan haji terdapat istilah haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang sesuai dengan tuntutan syar'i, menyempurnakan hukum-hukumnya, mengerjakan dengan penuh kesempurnaan dan lepas dari dosa, serta terhiasi dengan amalan saleh dan kebaikan. Lalu bagaimana kriteria haji mabrur? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba atau meneladani kepada Nabi. Ketiga, harta yang untuk berangkat hajinya adalah harta yang halal. Keempat, menjauhi segala kemaksiatan, kebid'ahan dan penyimpangan. Kelima, berakhlak baik antar sesama manusia dan suka tolong menolong. Lalu, terdapat beberapa hikmah ibadah haji. Yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah. Kedua, mendapatkan ampunan dosa dan surga. Yang ketiga, menyambut seruan Nabi Ibrahim. Yang keempat, menyaksikan berbagai manfaat bagi kaum muslimin. Yang kelima, saling mengenal dan menasihati. Yang keenam, mempelajari agama Allah. Yang ketujuh, menyumbangkan ilmu. Yang kedelapan, memperbanyak ketaatan. 9, menaikkan azan. 10, menolong dan berbuat baik kepada orang miskin. 11, berbanyak zikir. 12, berdoa kepadanya. Ketiga, menaikkan nasib dengan sebaik-baiknya. Ke-14, menyembelih kurban. Dalam pelaksanaan haji memiliki makna simbolik dalam setiap rangkaian ibadahnya, yaitu pertama, tawaf, yakni mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali arah jarum jam. Tawaf adalah simbol bahwa alam ini tidak berhenti untuk bergerak. Ini dilambangkan dengan mengelilingi Ka'bah
Maknanya kita bergerak berperilaku dengan penuh maksiat, perilaku yang penuh rahmat. Karena dengan bergerak ke arah ke Tuhanlah, kita akan selamat dalam kehidupan ini. Sebab berhenti bergerak adalah hal yang statis dan sejatinya mati walau tanpa di bumi. Kedua sa'i, yaitu berlari kecil-kecil antara Bukit Safa dan juga Marwah. Hal ini dilakukan ketika Siti Hajar sangat membutuhkan air di padang yang tandus. Berkali-kali Siti Hajar berlari mencari sumber kehidupan. Ketika sampai di Marwah, ia melihat air di Safa. Ketika sampai di Safa, ia melihat air di Marwah. Ternyata gambaran air itu adalah fata morgana. Tanpa disangkanya muncullah air di kaki Ismail, air yang dikenal dengan nama air Zam-Zam. Nah, perilaku Siti Hajar tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk hidup kita memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dan maksimal. Yang ketiga, ada melontar jumrah, ibadah yang didasarkan atas perilaku Nabi Ibrahim yang melempar setan dengan ketika ia ingin menunaikan perintah Allah. Setan adalah simbol mengagalkan manusia untuk mentaati, dan itu harus dilawan dan dikeluarkan dari diri manusia. Yang keempat, ada wakaf di Padang Arafah. Padang Arafah dikenal sebagai miniatur dari Padang Mahsyar. Jutaan jamaah haji dari seluruh dunia berkumpul di satu titik. Tak ada beda antara pejabat dan rakyat, antara yang kaya dan yang miskin. Tak ada pemisah antara setiap bangsa. Yang hanya ada cumalah manusia sebagai makhluk Allah. Kita sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tidak ada yang perlu disombongkan, dan kita bisa mengetahui bagaimana diri kita, sebagaimana kita melihat diri kita di Padang Arafah. Nah, pada bab kelima ini kita akan membahas tentang ibadah maliyah. Pengertian dari ibadah maliyah. Yang dimaksud dengan ibadah maliyah ialah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda. Contohnya haji, umroh, zakat, infak, dan lain sebagainya. Nah, macam-macam dari ibadah maliyah ini dibedakan menjadi beberapa bentuk, di antaranya ibadah yang bercampur dengan maliyahnya, seperti haji dan umroh. Kedua bentuk ibadah ini memerlukan pengorbanan dan biaya yang cukup besar. Tanpa biaya tersebut, ibadah hampir tidak bisa dilaksanakan, terutama bagi kita yang berada di luar kota suci tersebut. Nah, dalam ibadah haji dan umroh bergabung ibadah sholat, syafat, dan kurban. Nah, oleh karena itu ibadah ini menjadi tinggi nilainya dan besar pahalanya di sisi Allah. Termasuk dalam kategori ini juga, akan tetapi nilai pengorbanannya lebih rendah, yaitu kurban dan akikah. Kemudian ada ibadah maliyah yang berupa pengorbanan harta saja, seperti zakat, infak, dan sedekah. Urgensi dari ibadah maliyah. Ibadah maliyah sangat penting dilihat dari berbagai segi, antara lain yang pertama, membersihkan harta dari kotoran kebakilan, keserakahan, dan kekejaman dan kezaliman terhadap kaum kafir miskin. Yang kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi orang miskin atau memerlukan. Ketiga, memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan zakat kepada zakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang terhadap orang kaya kepada orang yang kekurangan, sehingga terdapat hubungan yang khusus. Yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi di dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Ibadah maliyah membawa biarkan berkah baik kepada miskin selaku penerima maupun orang kaya atau para agnia. Di antara hikmahnya bagi si kaya sesuai dengan fungsinya, ibadah ini sebagai pembersih harta, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit hati lainnya. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak yang lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan yang tinggi terhadap orang kaya
kepada orang miskin sehingga terjalin keterpaduan miskin dan kaya. Yang kelima, mengikis dari segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan, kecemburuan, dan ketidakadilan sosial. Nah, bagaimana makna spiritual ibadah malia bagi kehidupan sosial? Harta merupakan titipan Allah kepada manusia, sehingga kita harus bersyukur. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah Allah. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya mewujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Salah satu bentuk syukur yakni dengan menggunakan harta tersebut dengan baik, seperti menolong sesama ataupun sedekah. Nah, pada bab ke-6 kita membahas tentang akhlak. Kata akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak. Bentuk jamak dari kata khuluq atau khulq, atau secara etimologis antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, ataupun tabiat. Budi pekerti dihubungkan dengan perangai. Kata budi pekerti itu mengandung arti yang lebih dalam karena telah mengenai sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang telah melekat pada diri pribadi telah menjadi kepribadiannya. Dapat dikatakan juga bahwa perangai, sifat, dan watak yang merupakan bawaan seseorang. Budi pekerti maupun akhlak mengandung makna yang ideal tergantung pada pelaksanaan atau penerapannya melalui tingkah laku yang mungkin positif, mungkin negatif, mungkin baik, mungkin buruk. Yang menentukan suatu perbuatan atau tingkah laku itu baik atau buruknya adalah nilai dan norma agama, juga kebiasaan atau adat istiadat. Suatu tingkah laku bisa dikatakan sebagai cerminan akhlak apabila memenuhi syarat, yaitu dilakukan berulang-ulang dan timbul dengan sendirinya. Nah, sumber akhlak dalam Islam ada dua, yaitu Al-Quran, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 9, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan sumber dari ajaran syariat. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Hadis merupakan sumber yang kedua bagi akhlak. Tujuan seorang muslim berakhlak adalah mendapatkan ridho dari Allah. Nah, berakhlak mulia merupakan hal penting yang harus diterapkan karena dengan akhlak akan mengantarkan seseorang bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebab yang pertama, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, akhlak menjadi sebab taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, akhlak menjadi sebab mahabbah kepada Allah. Yang keempat, akhlak sebab mahabbah Allah. Yang kelima, akhlak menjadi sebab paling mulia untuk masuk surga. Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa untuk mencapai martabat manusia yang sempurna, manusia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Ishqah, muhabbat, artinya kecintaan yang sangat mendalam kepada Allah yang akan melahirkan rasa kasih sayang terhadap makhluknya. Yang kedua, syaja'ah, artinya keberanian yang tertanam di dalam pribadi seseorang sehingga berani beramal ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, fakar, artinya yang memiliki pendirian yang teguh dan perwira sehingga mempunyai rasa kemandirian yang tinggi, tidak suka bergantung kepada orang lain. Yang keempat, ada tasamuh atau toleransi, artinya semangat tenggang rasa yang ditebarkan di antara sesama manusia sehingga mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan. Yang kelima, ada kasbi halal, artinya usaha-usaha yang sesuai dengan ketentuan agama atau halal. Kreatif, artinya selalu mencari hal-hal baru untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Nah, bab ke-7 kita akan bahas tentang macam-macam akhlak, yang mana bab ini merupakan sambungan dari bab sebelumnya tentang akhlak. Akhlak tidak hanya berhubungan antara sesama manusia, karena di luar itu masih ada akhlak yang jauh lebih penting, yaitu akhlak kepada
berkata. Para ulama menjelaskan bahwa berakhlak baik kepada sang khalik berputar pada 3 perkara. Yang pertama, membenarkan berita yang datang dari Allah. Maksudnya adalah seseorang tidak boleh ragu dan bimbang dalam membenarkan berita yang datang dari Allah, karena berita yang dari Allah bersumber dari ilmu Allah. Yang kedua, menerima hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dengan mengamalkannya. Yang ketiga, menerima takdir Allah dengan sabar dan ridha. Akhlak kepada Rasulullah merupakan konsekuensi dari pentingnya adab kita kepada Allah. Adalah kita juga mentaati Rasulullah. Berikut kesimpulan dari akhlak kepada Rasulullah. Yang pertama, bahwa iman adalah syarat diterimanya amal saleh dan kebermanfaatan amal saleh bagi kita di akhir kelak. Yang kedua, orang yang musyrik bagaimanapun amalan baiknya ketika di dunia tidak akan membuat dia mendapatkan ampunan di hari kiamat. Yang ketiga, begitu juga amalannya tidak menambah berat amalan baiknya di hari kiamat, hanya akan mendapatkan balasan di dunia, namun tidak di akhirat. Yang keempat, bahwa orang yang mengimani hari kebangkitan, yang tidak mengimani hari kebangkitan adalah kafir. Yang kelima, taat kepada Rasul merupakan taat kepada Allah. Dan demikian juga merupakan akhlak yang luhur kepada Allah juga serta Rasulnya. Yang keenam, begitu juga dengan mencintai Nabi adalah bentuk berakhlak mulia kepada Rasul dan bukti kesempurnaan iman seseorang. Akhlak individu manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun, bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah. Nah, caranya pertama berakhlak terhadap jasmani, senantiasa menjaga kebersihan, menjaga makanan minum, menjaga kesehatan, serta berbusana yang islami. Yang kedua, berakhlak terhadap jiwa, mendidik jiwa untuk bersyukur, bersabar, istighfar, dan bertobat, dan menjauhkan diri dosa besar, serta mendidik jiwa untuk bermuraqabah. Muraqabah adalah rasa kesadaran seorang muslim bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Mendidik jiwa untuk bermusahabah, yang dimaksud dengan muhasabah yaitu menyempatkan diri pada suatu waktu untuk menghitung amal harinya. Lalu mendidik jiwa untuk mujahadah. Mujahadah adalah berjuang, bersungguh-sungguh, berperang melawan hawa nafsu. Yang ketiga, ada berakhlak terhadap akal. Cara pelaksananya untuk ilmu, memiliki spesialis ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak sosial, contohnya berbuat baik kepada tetangga, bersabar menghadapi gangguan tetangga, menjaga dan memelihara hak tetangga, tidak mengganggu tetangga. Lalu ada hak terhadap alam. Caranya, penanaman pohon dan penghijauan, menghidupkan lahan yang mati, tidak mencemari air, menjaga keseimbangan alam. Lalu ada akhlak dalam berbangsa dan bernegara. Nah, menurut Al-Farabi, negara adalah organisasi teritorial bangsa yang mempunyai kedaulatan, yakni institut suatu bangsa yang berdiam dalam suatu daerah teritorial tertentu dengan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan bersama, baik secara material maupun secara spiritual. Berbicara tentang akhlak muslim terhadap suatu negara, maka berarti membicarakan tentang dua hal, yaitu akhlak pemimpin dan akhlak yang dipimpin atau warga rakyat tersebut. Nah, akhlak para pejabat. Pembicaraan ini tentu tidak terlepas dari pembicaraan akhlak dari pejabat tersebut secara global atau umum, baik akhlak mereka pada Allah, kepada Rasulullah, kepada pemimpin mereka, kepada orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu akhlak warga negara. Caranya yaitu harus taat kepada pemimpin atau pemerintah selama mereka memerintahkan hal yang positif dalam kategori perintah Allah serta Rasulnya. Yang kedua, mengoreksi dan mengevaluasi perjalanan negara. Yang ketiga, membela negara. Di samping itu ada kewajiban lain yang terkait dengan akhlak terhadap negara, bahwa setiap warga negara bisa menggunakan dan menuntut haknya. Hak tersebut adalah pertama hak dalam berpolitik, seperti hak memilih, hak musyawarah, hak kontrol, hak memecat, hak pencalonan, hak menjadi aparat negara.
Yang kedua ada hak asasi, tersebut melalui mendapatkan persamaan di depan hukum dan peradilan. Yang kedua, kebebasan pribadi seperti kebebasan beragama, kebebasan untuk memilih, dan kebebasan yang bersifat pribadi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu membangun keluarga sakinah. Kita semua tentunya sudah remaja dan tentunya harus mengetahui tentang pembahasan ini lebih lanjut untuk bekal kita di kemudian hari. Nah, pernikahan adalah fitrah kemanusiaan. Maka hari itu Islam mengajarkan untuk menikah. Islam mengajarkan nikah. Rasulullah telah bersabda yang artinya barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Islam tidak suka membujang. Rasulullah SAW bersabda, nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat. Nah, lalu tujuan pernikahan Islam ada beberapa. Satu, untuk memenuhi tuntunan naluri manusia untuk hak asasi. Yang kedua, sebagai membentengi akhlak yang mulia. Tiga, menegakkan rumah tangga yang islami. Jadi, tujuan dari luhur pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dan rumah tangganya. Nah, ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal agar terbentuk rumah tangga yang islami. Di antara kriteria itu ialah harus kafah dan saleh. Kafah menurut konsep Islam, kafah setara atau setara derajat menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan takwa serta akhlak seseorang, bukan diukur dengan status sosial, keturunan, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang taat agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Memilih yang saleh untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, untuk memperoleh keturunan yang saleh. Nah, lalu bagaimana tata cara pernikahan Islam? Yang pertama, khitbah atau peminangan. Seorang muslim yang ingin menikahi seorang muslimah, hendaklah ia meminang terlebih dahulu, karena mungkin saja ia sedang dipinang oleh orang lain. Dalam hal ini, Islam melarang seseorang muslim meminang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Yang kedua, akad nikah. Dalam akad nikah ada beberapa syarat, rukun dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, adanya suka sama suka. Yang kedua, adanya ijab kabul. Yang ketiga, adanya mahar. Yang keempat, adanya wali. Yang kelima, adanya saksi-saksi. Lalu syarat ketiga itu walimah atau pesta pernikahan. Hukumnya wajib dan diusahakan sesederhana mungkin, walaupun yang diundang tersebut cuma sedikit. Rasulullah bersabda, segerakanlah walimah meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Hak dan kewajiban suami istri. Anjuran Rasulullah untuk menikah mengandung berbagai manfaat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, 1. Dapat menundukkan pandangan, dapat terjaga kehormatan, terpelihara kemaluan dari beragam maksiat, akan ditolong dan dimudahkan oleh Allah, dapat menjaga syahwat yang merupakan salah satu sebab dijaminnya ia untuk masuk ke dalam surga, mendatangkan ketenangan dalam hidup, akan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, akan mendapatkan keturunan saleh. Menikah dapat menjadi sebab semakin banyaknya jumlah umat Nabi Muhammad. Lalu bagaimana bila belum nikahnya anak? Apabila ditakdirkan Allah sepasang suami istri sudah menikah sekian lama, namun belum juga dikaruniai anak, maka janganlah ia berputus asa dari rahmat Allah. Hendaknya ia terus berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim dan Zakaria berdoa kepada Allah sampai Allah mengabulkan doa mereka. Dan hendaknya bersabar dengan ridha dan qadar yang telah Allah tentukan.
Nah, ada beberapa hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Di antaranya, kewajiban hak tersebut adalah seperti yang terdapat dalam sabda Nabi, yang mana dari sahabat Muawiyah bin Haida bin Muawiyah. Ia berkata, "Saya telah bertanya, ya Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya?" Rasulullah menjawab, "Engkau memberinya makan apabila engkau makan. Engkau memberinya pakaian apabila engkau berpakaian. Janganlah engkau memukul wajahnya, dan janganlah engkau menjelek-jelekannya, dan janganlah engkau tinggalkan dia, melainkan di dalam rumah. Jangan berpisah tempat tidur, melainkan di dalam rumah." Lalu mengajarkan ilmu agama. Di samping hak di atas harus dipenuhi oleh seorang suami juga wajib mengajarkan ajaran Islam kepada istrinya. Lalu bagaimana hak suami yang harus dipenuhi oleh istri? Nah, ketaatan istri kepada suaminya. Sang istri harus taat kepada suaminya dalam hal makruf atau mengandung kebaikan dalam agama. Yang kedua, sang istri harus banyak bersyukur dan tidak boleh banyak menuntut. Istri wajib berbuat baik kepada suaminya. Perbuatan ihsan atau baik seorang suami harus dibalas pula dengan perbuatan yang serupa atau yang lebih baik. Nah, sebagai seorang pemimpin, seorang suami harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang saleh dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, memahaminya, serta melaksanakannya, mengamalkannya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhkan diri dari setiap yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia mengajak untuk membimbing sang istri untuk berbuat demikian juga, sehingga anak-anaknya juga akan meneladani kedua orang tuanya, karena tabiat anak memang cenderung untuk meniru apa-apa yang ada di sekitarnya. Nah, bab selanjutnya yaitu larangan KDRT. Pengertian KDRT adalah kekerasan dalam lokasi tinggal tangga atau yang disebut dengan KDRT. Nah, KDRT bisa terjadi pada suami, istri maupun anak, yang mana mempengaruhi fisik, psikis, keharmonisan, kecocokan, dan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dalam kekerasan rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi. Nah, biasanya akar dari kekerasan rumah tangga ini, yang pertama, fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan secara dalam masyarakat. Yang kedua, masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa rasa ampun. Yang ketiga, budaya masih mendorong perempuan atau istri bergantung kepada suami. Yang keempat, masyarakat menganggap KDRT bukanlah hal bermasalah sosial. Yang kelima, pemahaman yang keliru mengenai ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan karena sebagai pemimpin. Nah, biasanya lingkaran kekerasan ini pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan yang sering terjadi dan dilaporkannya biasanya berupa pertama, kekerasan fisik psikis, kekerasan seksual, pelanggaran rumah tangga. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap kekerasan rumah tangga ini? Islam tentu sangat melarang umatnya untuk melakukan kekerasan, apalagi di dalam rumah tangga. Namun Islam mempunyai beberapa hukum tentang KDRT. Yang pertama, qazaf, yaitu melempar tuduhan. Misalnya mendakwa wanita baik-baik berzina tanpa memberikan bukti yang dapat diterima oleh syariat Islam. Nah, sanksi hukumannya ialah 8 kali cambukan. Yang kedua, membunuh, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Dalam urusan ini, sanksi untuk pelakunya ialah kisos atau hukuman mati. Yang ketiga itu mensodomi, yaitu menggauli perempuan pada tubuhnya. Haram hukumnya sampai-sampai pelaku mesti dikenai sanksi. Yang keempat, penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumnya ialah kewajiban menunaikan diat atau status ikot muntah, tergantung
organ tubuh mana yang disakiti. Yang kelima, perbuatan-perbuatan cabul yang berujung melakukan zina dengan wanita, namun belum melakukannya, dikenakan sanksi penjara 3 tahun, diperbanyak jilid dan pengungsian. Yang keenam, penghinaan. Jika terdapat 2 orang saling menghina, sementara dua-duanya tidak mempunyai bukti mengenai faktanya, maka dua-duanya dikenakan sanksi penjara hingga 4 tahun. Nah, begitulah pandangan Islam tentang KDRT yang terjadi pada masyarakat. Semoga kita bisa melaksanakan rumah tangga yang harmonis dan insya Allah terhindar dari kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, pembahasan selanjutnya tentang bagaimana sih akhlak dalam keluarga. Nah, pertama, pengertian keluarga dapat ditinjau dari 2 perspektif, secara psikologi dan juga sosiologis. Secara psikologis, keluarga adalah sekumpulan orang yang hidup bersama dalam tempat tinggal bersama dan masing-masing anggota merahasiakan adanya pertautan batin sehingga terjadinya saling mempengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. Yang kedua, pengertian keluarga secara sosiologis. Keluarga adalah salah satu persekutuan hidup yang dijalani oleh kasih sayang antara pasangan 2 jenis manusia yang dikukuhkan dengan pernikahan dengan maksud untuk saling menyempurnakan diri, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah dan ibu serta anak-anak dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Lingkungan keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan. Sebab disinilah anak pertama kali menerima sejumlah nilai pendidikan. Akhlak suami istri. Yang pertama, bagi seorang suami, hal pertama yang wajib diketahui dalam mempergauli istri adalah mengedepankan sikap ulas asih, cinta, dan kelembutan. Kedua, sebagai seorang kepala keluarga, suami dianjurkan untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjauhkan diri dari sikap kasar. Ketiga, seorang suami sangat membutuhkan pasokan kesabaran agar ia tangguh dalam menghadapi keadaan yang tidak mengenakan. Yang keempat, seseorang suami hendaknya mampu mencandai istrinya. Lalu akhlak suami Rasulullah adalah akhlak yang paling baik pergaulannya kepada setiap orang, terlebih lagi kepada istri-istri beliau. Bahkan beliau menekankan dalam sabdanya yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Istri merupakan orang pertama yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari suami sebelum orang lain. Nah, akhlak dari istri. Adapun kewajiban bagi pihak istri adalah tidak akan membebani suaminya dengan hal-hal yang tidak sanggup ia kerjakan dan tidak menuntut sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Kedua, istri yang saleh adalah istri yang berbakti kepada suaminya, mendahulukan hak suaminya ketimbang hak dirinya, kerabat-kerabatnya. Yang ketiga, istri sebagai guru pertama bagi anak-anak hendaknya mendidik mereka dengan pendidikan yang baik, memperdengarkan kata-kata yang baik, mendoakan mereka dengan doa yang baik pula. Keempat, karakter istri yang dengan adab yang baik adalah tidak mengadukan urusan rumah tangga dan mengungkit-ungkit perkara yang pernah membuat diri si istri sakit hati dalam berbagai forum. Kelima, tidak keluar dari rumahnya tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari suaminya. Bagaimana akhlak orang tua dan anak? Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak-anak serta haknya dan kewajiban masing-masing orang. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi yang rabbani, yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah. Nah, poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Ada beberapa langkah
yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam peranannya mendidik anak antara lain orang tua sebagai panutan, orang tua sebagai motivator anak, orang tua sebagai cermin utama anak, orang tua sebagai fasilitator anak. Nah, bagaimana akhlak anak dari orang tua? Perkara berbakti kepada orang tua merupakan perkara yang mulia lagi agung, dan sudah sepantasnya kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama ini, untuk mengetahui serta memahami apa saja hak-hak orang tua yang seharusnya kita penuhi. Lalu bagaimana perkataan Nabi tentang berbakti kepada orang tua? Pernah pula sahabat yaitu Abdullah bin Umar, seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, "Apakah aku pergi berjihad?" Nabi bertanya, "Apakah engkau masih memiliki ibu bapak?" Dia berkata, "Ya." Beliau berkata, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Nah, dari hadis tersebut baru kita ketahui bahwa berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama setelah sholat yang wajib dikerjakan tepat waktunya, serta merupakan amalan jihad yang diperintahkan oleh Rasulullah. Selain itu, terdapat banyak kisah dari berbagai ulama yang harus kita teladani dan ambil manfaatnya sebagai pengamalan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, materi selanjutnya yaitu akhlak sosial. Sosialitas merupakan kodrat manusia dalam mengarungi kehidupannya. Mereka tidak bisa hidup sendirian. Mereka memerlukan yang lain untuk hidup dalam kebersamaan, belajar bersama dalam kehidupan sebagai manusia, mencari kesempurnaan dirinya dalam tata kehidupan bersama. Sebuah kepribadian dari individu-individu dalam komunitas sosialnya akan mencapai kepunahannya jika manusia tidak mampu menerima kehadiran sesamanya di lingkungannya untuk mencapai tujuan hidup bersama. Hidup bersama ada secara natural karena masing-masing pribadi menghendakinya. Hidup bersama bukan tanpa tujuan, melainkan sebuah kesatuan dan sistem yang terarah kepada kesempurnaan dan keutuhan masing-masing individu. Masyarakat dambaan Islam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islami bertujuan membangun hubungan yang kuat antara individu sebuah masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di atas kecintaan sebagai realisasi sabda Rasulullah yang berbunyi, "Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Nah, akhlak dalam masyarakat dalam menjalin hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya perlu adanya perilaku yang membuat hubungan tersebut menjadi harmonis. Hubungan yang mampu menjadikan individu yang ada di dalam masyarakat merasa tentram, tidak ada yang membuat resah. Akhlak Islami mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan hubungan tersebut. Akhlak Islami bisa kita lihat dari tiap-tiap individu dengan melihat perilaku kesehariannya. Perilaku yang merupakan spontan tanpa ada rekayasa atau dengan dibuat-buat. Nah, tugas masyarakat Islam dalam akhlak. Sesungguhnya, tugas masyarakat Islam terhadap akhlak adalah sebagaimana tugasnya terhadap akidah, pemikiran, dan ibadah. Tugas atau peran mereka terhadap akhlak yang diutarakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi ada 3 hal, yakni taujih mengarahkan, taksim memperkuat, dan himayah memelihara. Toleransi antar umat beragama dalam alam Islam adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, budaya, politik, maupun agama. Toleransi karena itu merupakan konsep agung yang mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari pelajaran agama termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama,
Islam memiliki konsep yang jelas, tidak ada paksaan dalam agama kalian. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini. Konsep toleransi dalam Islam, definisi Islam sering dirumuskan dengan istilah Islam rahmatan lil alamin. Ini berarti bahwa Islam bukan hanya menghapus semua agama yang sudah ada. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang amat komprehensif. Konsekuensi dari prinsip ini adalah lahirnya spirit takwa dalam beragama. Karena takwa kepada Allah melahirkan rasa persaudaraan universal di antara umat manusia. Persaudaraan universal adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan Islam. Persaudaraan ini menyebabkan terlindunginya hak-hak orang lain dan terimanya perbedaan dalam suatu masyarakat Islam. Toleransi bukan hanya memerlukan kesediaan dalam menerima perbedaan, tetapi juga menerima pengorbanan materi dan spiritual, lahir maupun batin. Disinilah konsep Islam mengenai toleransi menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan muamalah yang ditopang oleh kaitan spiritual kokoh. Toleransi dalam praktik sejarah Islam, sikap toleransi Islam terhadap agama-agama dan keyakinan-keyakinan lokal dalam sejarah kekuasaan Islam menunjukkan garis kontinum antara prinsip syariah dengan praktiknya di lapangan. Meskipun praktik toleransi sering mengalami interupsi, namun secara doktrin tak ada dukungan teks syariah. Ini berarti kekerasan yang terjadi atas nama Islam bukanlah otentisitas ajaran Islam itu sendiri. Bahkan bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa pemerintah Muslim membiarkan bekerja sama dan memakai orang-orang Kristen, Yahudi, Sabiun, dan penyembah berhala dalam memerintahkan mereka atau sebagai pegawai dalam pemerintahan. Dalam sejarah Islam, penyebaran di Nusantara yang dilakukan melalui perdagangan dan interaksi kawin tak dilakukan melalui kolonialisme atau penjajahan, sehingga sikap penerimaan masyarakat Nusantara sangat apresiasi dan dengan sukarela memeluk agama Islam. Sementara produk lokal lain yang tetap pada keyakinannya tidak dimusuhi. Nah, di sini perlu dicatat bahwa model akulturasi dan elkulturasi budaya juga dilakukan demi toleransi dengan budaya-budaya setempat sehingga tak menimbulkan konflik. Apa yang dicontohkan para wali songo di Jawa misalnya merupakan contoh sahih betapa penyebaran Islam dilakukan dengan pola-pola toleransi yang amat mencengangkan bagi keagungan ajaran Islam. Prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, intinya kesejahteraan sosial menuntut terpenuhinya kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan primer dan juga sekunder dan kebutuhan tersier. Kesejahteraan sosial akan tercipta dalam sistem masyarakat yang stabil, khususnya adanya stabilitas keamanan. Nah, pandangan Islam terhadap beberapa persoalan Islam menjadi bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin. Kemiskinan menurut Islam disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan dari Tuhan, dan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kembali pada persoalan hukum alam di atas tentang keniscayaan adanya orang kaya dan orang miskin, maka sudah sepatutnya orang kaya membantu orang miskin. Menurut Islam, dengan adanya bantuan orang kaya tersebut, agar orang miskin tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dapat merendahkan martabatnya sendiri. Untuk itu, Islam pun memberikan sumbangsi solusi penanggulangan kemiskinan dengan dua model, wajib dilakukan dan anjuran. Nah, contoh dari wajib itu seperti zakat, infak wajib, menolong orang miskin
sebagai ganti kewajiban keagamaan, seperti membayar fidyah dan menolong orang miskin sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum agama. Sedangkan yang bersifat anjuran untuk dilakukan adalah sedekah, infak, hadiah, dan lain-lain. Lembaga yang dikelola oleh kaum muslim seperti BASIS, LAZIS, Basnas, Lazismu, dan masih banyak lagi harus didukung program dan kinerjanya, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai muamalah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amala, yu'amili. Muamalah sama dengan wazan fa'ala, yufa'ili, mufalat, artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Dari pengertian luas, muamalah yaitu suatu aturan atau hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang kaitannya dengan cara mengembangkan harta benda berdasarkan pada keyakinan, pemahaman, dan penghayatan Islam yang mendalam dan menyeluruh itu, maka bagi segenap warga Muhammadiyah merupakan suatu kewajiban yang mutlak untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan dengan jalan mempraktikkan kehidupan Islami dengan lingkungan sendiri sebelum mendakwakan Islam kepada pihak lain. Sebagian orang mengira bahwa kesuksesan dan kejayaan hidup itu berada pada banyaknya materi. Padahal di dalam Quran, Allah menyebutkan dengan jelas bahwa ini hanyalah permainan yang melalaikan. Dan banyak harta bukanlah ukuran kesuksesan manusia. Berikut firman Allah yang artinya, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah sukses di kehidupan dunia itu. Tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 183. Ruang lingkup muamalah menurut Al-Fiqhi dalam kitabnya menyatakan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut. Muamalah al-adabiyah ialah suatu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban. Kewajiban misalnya jujur, hasud, dengki, dendam. Al-mu'amalah al-madiyah yaitu suatu mu'amalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian ulama bahwa mu'amalah al-madiyah adalah mu'amalah bersifat kebendaan karena objek fikih mu'amalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memudahkan yang benda mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi lainnya. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adawiyah adalah ijab dan kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari satu pihak dan hak kewajiban, kejujuran perdagangan, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup pembahasan madiyah ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, jatuh bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian, dan lain-lain. Akhlak dalam bermuamalah. Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa akhlak yang baik ketika bermuamalah terhadap sesama serangkaian pada 3 perkara: menahan diri dari mengganggu sesama, mengerahkan kebaikan bagi sesama, menampakkan wajah yang ceria. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Nafs memperoleh ganjaran dari apa yang diusahakannya dan memperoleh siksa dari apa yang diusahakannya selain nafs. Dalam diri manusia juga terdapat qalb
yang sering diterjemahkan hati. Selain kata qalb, di dalam Al-Quran juga terdapat kata fu'ad. Dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan bahwa dengan ditiupkannya roh, maka menjadikanlah makhluk ini qalb, akar makhluk yang unik dengan berbeda-beda dengan makhluk lain. Selain memiliki nafs, qalb, dan ruh, manusia juga memiliki akal. Kata akal dalam Al-Quran menggunakan bentuk kata kerja masa kini dan masa lampau. Dari segi bahasa, kata ini dapat diartikan tali pengikat penghalang. Orang muslim yang akan berhasil dalam hidupnya adalah kemampuannya meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan atau tidak produktif dan digantinya dengan amalan yang bermanfaat. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah. Maka aplikasi dan implementasi sinyal yang perlu diikat dilandasi oleh akhlak atau etika yang senantiasa disebut etika profesi. Etika akhlak memiliki sifat terkunci, yaitu sidik, istiqomah, futanah, amanah, dan taqwa. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudahan, selalu bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, dia tabah dan sabar. Mudah dan sulitnya baginya sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya. Pada saatnya ia mendapatkan kesalahan dalam bekerja, menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, ia segera bertobat, segera ingat akan Tuhannya, menghentikan segala kesal dan amarahnya dan mohon ampun atas kekeliruannya. Menurut sabda Rasul, orang yang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam Islam secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah Islam atau kedamaian. Ia damai dengan dirinya, keluarganya, seluruh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam raya semuanya. Wadah Islam secara menyeluruh yang dimaksud juga penguasaan ilmu Islam secara menyeluruh, sehingga mampu melaksanakan aktivitas Islam dengan berkualitas dan bermutu. Seseorang yang bekerja, apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabannya itu. Nah, kita masuk ke dalam materi terakhir, yaitu Islam dalam masalah harta. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah titipkan juga kepada kita. Keduanya juga akan diminta oleh Allah atau dipertanggungjawabkan di hari kemudian, baik terhadap cara mendapatkannya maupun cara mempergunakannya setelah didapat. Di antara bentuk harta yang akan kita pertanggungjawabkan itu adalah harta yang didapat dengan cara yang halal, lalu keluarnya juga dengan cara yang halal. Inilah harta yang diridhoi, selebihnya Allah tidak ridho. Kedua, harta yang dapat dengan cara halal, tapi keluar dengan cara haram. Ketiga, harta yang dapat dengan cara yang haram, keluar dengan keperluan yang halal. Atau yang keempat, harta yang dapat dengan cara yang haram, keluar dengan keperluan yang haram pula. Maka ketiga jenis harta ini tidak diridhoi oleh Allah. Untuk ketiga jenis harta ini akan menjadi sebab kita diazab karena memilikinya, sedangkan hisabnya sangat berat. Kewajiban mencari harta, mencari rezeki merupakan tuntutan kehidupan yang tak mungkin seseorang menghindar darinya. Seorang muslim tidak melihatnya sekedar sebagai tuntutan kehidupan, namun ia mengetahui bahwa itu juga merupakan tuntutan agamanya, dalam rangka menaati perintah Allah untuk memberikan kecukupan dan maksiat kepada diri dan keluarganya atau siapa saja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nabi pun menganjurkan kepada kita untuk bersemangat dalam sesuatu yang bermanfaat, yakni segala sesuatu yang bermanfaat dalam urusan akhirat maupun dunia. Sehingga seseorang hendaknya bersemangat untuk mencari kecukupannya dengan tangannya sendiri. Itulah sebaik-baiknya penghasilan yang ia makan. Jangan menjadi beban bagi orang lain dengan selalu bergantung kepadanya. Demikianlah yang dilakukan para pendahulu kita, termasuk para sahabat bahkan para nabi. Hakikat dan harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah karena Allah harta jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Karena juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan menjalankannya atau dipelihara sesuai dengan
cara yang benar. Sebab suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Disebabkan harta dan jabatan merupakan amanah, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya dengan jabatan. Jabatan itu merupakan amanah. Oleh karena itu, tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan bahkan disebelahkan dengan jalan Allah, yakni sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Harta misalnya hendaklah digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan dunia ini, juga harus dipergunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat. Apabila harta dibelanjakan di jalan Allah, maka kebaikan atau pahalanya akan mengalir terus, sehingga dapat dikatakan sebagai aset yang permanen. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh. Apabila di akhirat kelak jabatan itu akan dipertanggungjawabkan juga. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai resume saya di dalam mata kuliah Al-Islam semester 2. Apabila ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.